Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam perkuliahan kali ini saya akan menyajikan materi tentang distribusi probabilitas univariat. Ya. Nah, yang pertama untuk pembahasan distribusi yang univariat ini, kita ingat yang pertama akan membahas tentang variabel acak. Ya, apa itu variabel acak? Nah, ini kita akan tahu bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang variabel acak atau random variable, ya simbolnya dengan RV di sini, itu merupakan suatu fungsi yang menghubungkan bilangan real dengan setiap elemen dalam ruang sampel. Jadi kita menghubungkan bilangan real, bilangan berapapun itu, dengan setiap elemen yang ada dalam ruang sampel. Ini catatannya ya. Ini kita bicara tentang random variable atau variabel acak itu sendiri. Atau bisa dikatakan dengan kata lain bahwa random variable itu merupakan aturan pemasangan setiap kejadian dengan suatu bilangan real, gitu ya, seperti itu. Nah, dalam definisi yang lebih sederhana lagi kita bisa katakan bahwa random variable itu merupakan suatu ukuran. Jadi dia merupakan sebuah ukuran ya, atau besaran yang merupakan hasil dari suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak. Ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah untung-untungan karena kan kita ini bicara tentang random sampling ya, seperti percobaan gitu. Untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, ini kita bicara tentang variabel acak. Nah, sehingga kita bisa katakan pula bahwa yang disebut dengan variabel acak itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan. Ya, bukan dikendalikan oleh peneliti. Jadi memang kebetulan saja hasil dari peristiwa yang terjadi itu gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang variabel acak atau dikenal dengan istilah lainnya random variable. Ya, jadi dia itu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadinya suatu peristiwa itu ditentukan oleh proses kebetulan, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi bahwa untuk variabel acak ini lebih jelas dari contoh kita lihat misalkan dua bola diambil berturut-turut tanpa pengembalian dari sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Kita lihat. Apabila Y menyatakan bahwa terambilnya bola merah, maka hasil yang mungkin dari Y. Nah, yang mungkin dan nilai Y itu dari variabel acak Y besar. Ingat ya, ini variabel acak Y besar. Oke. Y itu menyatakan terambilnya bola berwarna merah. Gitu. Nah, kita akan lihat di sini. Maka kemungkinan yang muncul, karena kan kalau misalkan kita ngambilnya, kan di sini ada bola itu ada dua. Ingat, ada yang 4 merah, 3 hitam. Dari sini diambillah dua bola. Maka kan kemungkinan, ini kemungkinan nih, ketika diambil, karena berturut-turut dua bolanya diambilnya nggak sekaligus ya, turut-turut, misalkan seperti itu diambil satu-satu, atau misalkan ini pertanyaannya adalah dari dua bola ini yang mungkin terjadi itu pertama, bola pertama itu terambilnya bola warna merah itu berapa? Merah yang pertama, yang kedua juga bola merah, sehingga ada dua kemungkinan yang berwarna merah dua-duanya. Mungkin saja satu merah, yang satu hitam dalam pengambilan itu. Atau kemungkinan juga bisa kita dapatkan bahwa probabilitasnya itu satu hitam, yang keduanya adalah warna merah. Dan yang terakhir kemungkinan kita tidak mendapatkan warna merah sama sekali. Gitu. Ya. Artinya bola pertama berwarna hitam, yang kedua juga berwarna hitam, sehingga banyaknya bola yang diambil itu nol. Maksudnya banyaknya di sini tuh banyaknya terambilnya warna merah itu adalah nol karena nggak ada yang dapat gitu.
Kalau di sini kan kemungkinan 1. Tuh, gitu ya. Kalau di sini 2 gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan variabel random atau variabel acak. Nah, variabel random itu sendiri kita bedakan ada 2 sebenarnya. Dilihat dari proses pengambilannya, ada yang disebut dengan variabel random discrete, kemudian ada yang disebut dengan variabel random continue. Nah, kita akan lihat tentang discrete probability atau distribution, atau di sini kita akan lihat distribusi probabilitas discrete itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa berbicara tentang variabel random discrete itu merupakan besaran yang tidak dapat menempati semua nilai di antara 2 titik. Jadi contoh misalkan ada 2 titik nih. Ada titik 4 dan 5. Maka variabel-variabel discrete itu tidak ada di sini nih. Tidak ada di antara apa? 4 dan 5. Sehingga nilainya pasti bilangan bulat. Gitu. Di antara 2 titik yang berdekatan, tentunya 2 titik yang berdekatan. Nah, 2 titik yang berdekatan antara 4 dan 5 nggak ada tuh yang namanya variabel discrete di sini. Beda kalau misalkan di antara variabel 4 dan 6. Gitu ya, sorry, di antara 2 titik, misalkan 4 dan 6. Apakah ada variabel discrete di sini? Ada, berapa? 5. Gitu. Nah, maka nilai dari variabel discrete itu, variabel random discrete itu adalah merupakan bilangan bulat. Karena di sini di antara 4 dan 5 kan nggak ada bilangan bulat sama satu pun. Karena di sini bilangan real yang adanya. Gitu. Ya, seperti itu. Atau bisa dikatakan bahwa variabel ini merupakan variabel yang nilai hasilnya berupa bilangan bulat dan hasil dari pencacahan atau penjumlahan atau perhitungan. Hitung. Contohnya bagaimana? Misalkan begini munculnya angka kembar. Jumlah mahasiswa yang dari luar Bandung di Telkom atau di kampus ITB berapa misalkan jumlah mahasiswa dari luar Bandung, dari dalam kota berapa, jumlah anak yang stunting misalkan, dan sebagainya. Sehingga dari penjelasan ini yang di antara titik 4 dan 5 ini ya, maka dari hasil pencacahan misalkan banyaknya anak pada sebuah keluarga misalkan berjumlah itu kan mungkin aja 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Tidak ada. Kita dapatkan jumlah anak itu 2,7. Kagak ada. 1,5 nggak ada. Gitu. Maka kita bicara tentang angka-angka bilangan bulat di antara dua kemungkinan ini. Gitu. Ya, yang sedang kita bicarakan. Oke. Nah, contoh misalkan nanti kita akan belajar lebih jauh di pertemuan berikutnya terkait dengan apa saja sih yang akan kita bahas terkait distribusi probabilitas discrete ini. Ada distribusi binom, ada Poisson, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lagi, gitu ya, lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan variabel random continue. Kalau tadi discrete hasil dari perhitungan. Nah, kalau continue tentunya dia kebalikan. Karena kenapa? Karena dia kita katakan bahwa bisa dinyatakan dalam sembarang nilai yang terdapat dalam interval tertentu. Atau nilainya bisa berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Atau pengukurannya dapat dibagi-bagi dalam bagian-bagian tak terhingga. Contohnya misalkan begini, jadi di antara dua titik ini masih banyak variabel di antara 4 dan 5, bisa 4,1, 4,2, 4,3. Sehingga kita bisa katakan bahwa variabel kontinu itu merupakan hasil dari pengukuran. Nah, contohnya misalkan pengukuran itu yang bagaimana sih? Karena ini pecahan atau pengukurannya, hasil dari pengukuran. Umur 3,5 tahun misalkan, 20,4 tahun, panjang 10,5 cm dan lain-lain. Gitu ya, seperti itu. Nah, yang termasuk dalam probabilitas kontinu apa yang akan kita bahas salah satunya adalah distribusi normal yang akan kita lihat. Nah, ini recapnya bahwa kita bicara tentang random variable itu
Berarti nanti kita akan bagi menjadi dua, ada yang discrete dan ada yang continuous. Secara penulisan ini fungsinya seperti ini. Gitu ya, ini klasifikasi random variable. Oke, next kita lihat tentang masuk ke probability mass function atau PMF atau PMF ya. Kemudian boleh juga kita katakan sebagai probability mass function ini sebagai fungsi probabilitas dari di DRV, D-nya itu discrete, random variable DRV ya. Seperti itu. Jadi dia merupakan fungsi probabilitas discrete nantinya ya terkait dengan PMF ini atau probability mass function gitu ya, atau disebut dengan fungsi probabilitas. Apa itu? Nah, ini dikatakan bahwa fungsi probabilitas itu merupakan himpunan pasangan terurut antara X dengan fx. Ini berupa fungsi ya, di mana nanti X-nya itu koma fx. Pasangan berurut kan, pasangan berurut itu selalu gini, X, Y dalam penulisan ya, selain Kartesius kan penulisan fungsi itu dalam pasangan berurut X, Y. Y itu kan berupa fungsi fx. Nah, maka penulisannya adalah sama saja gitu. Ini ke sini. Jadi pasangan terurut X dengan fx nulisnya adalah begini. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut sebagai fungsi peluang, fungsi probability, atau fungsi mass peluang, fungsi massa peluang, probability mass function dari setiap random variable discrete X nantinya. Gitu ya. Jadi dibacanya ini merupakan fungsi massa peluang atau fungsi peluang dari variabel discrete X. Nah, bagaimana definisi ini bisa terjadi? Ini syaratnya apabila nanti si fx-nya itu fungsinya itu bernilai lebih besar daripada 0, gitu ya. Atau nanti probabilitasnya itu, probabilitas apa? Probabilitas untuk setiap random variable discrete X, di sini ya banyak, misalkan X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sama dengan fungsi peluangnya itu sendiri. Dan yang terakhir, jumlah fungsi peluang dengan X-nya itu dengan apa? X-nya itu selalu bernilai 1. Jadi nilai fungsi itu pasti 1, nggak ada 1,2. Gitu. 1/3/4. Selalu bernilai 1. Ini bisa dikatakan sebagai apa? Probability match function. Maka nilainya pasti 1 kalau kita jumlahkan. Kita lihat ya contohnya ya. 20 laptop telah dikirim ke sebuah retail. Diketahui ternyata ada 3 yang rusak. Kan dari 20 ada 3 rusak. Dari sebuah perusahaan membeli 2 laptop dari retail tersebut, maka tentukan distribusi probability jumlah laptop yang diterima ternyata rusak dari 2 yang dia beli, sedangkan probability-nya itu adalah 3/20 tentunya ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini, misalkan X itu variabel X-nya, ya, X itu adalah variabel yang menyatakan pembelian 2 laptop di retail A, dan kemudian X kecilnya. Nah, X kecilnya itu adalah menyatakan terpilihnya laptop rusak. X kecil itu. Karena kan kalau X besar itu variabelnya dari 2 laptop ini. Sedangkan kalau X kecil itu menyatakan laptop yang rusaknya. Maka X itu kan kemungkinan 0 yang rusak, 1 buah yang rusak, atau 2 buah yang rusak. Kan kemungkinan begitu. Ketika si perusahaan itu membeli laptop karena ada probability-nya di situ adalah 3/20 atau 3 biji dari 20. Laptop itu akan rusak, dia beli 2, kemungkinan yang dia beli itu semuanya bagus. Kemungkinan 1, mungkin saja 1 yang rusak atau dua-duanya yang rusak. Kan begini, nggak ada probability yang lain gitu ya, seperti itu. Kemungkinan yang lain nggak ada, hanya 0, 1, dan 2. Oke. Kalau misalkan nanti membelinya 4 laptop, berarti mulai dari 0 yang rusak, 1 yang rusak, 2 yang rusak, 3 yang rusak, yang terakhir 4-nya rusak gitu. Ya. Kalau misalkan membelinya 4 gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil distribusi probabilitas, maka langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus mencari banyaknya kemungkinan terpilihnya 2 laptop yang telah dibeli oleh perusahaan. Kita bisa menggunakan dengan cara apa? Kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena kan diambil secara random sekaligus. Jadi kita tinggal ambil 2 dari 20 menggunakan konsep
kombinasi, maka kita dapatkan bahwa jumlah dari ruang sampelnya itu jadi ada 190. Kemungkinan kita akan mengambil secara acak. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa dari 20 laptop yang ada itu dibeli 2 laptop dan ada 3 yang rusak dari 20 itu. Maka kemungkinan tadi ya, kemungkinan dalam pembelian 2 unit laptop itu kondisi rusak itu kemungkinan pertama, 2 laptop itu dalam kondisi baik semua. Berarti X-nya 2. Karena kita kriterianya di sini adalah laptop kondisi rusak, maka ketika kondisi baik semua, berarti kebalikannya. Jadi X-nya itu 0, 0 yang rusak. Ya kan 0 yang rusak, maka kita bisa menggunakan kombinasi. Gitu ya, 0 dari 3. Kenapa 0 dari 3? Ini kan 0 yang rusak, ada 0 buah. Kalau yang ini berarti 2 yang diambil 2 dari 17, berarti yang baik kondisinya gitu loh, yang bagus gitu. 2 biji. Kenapa dari 17? Kok nggak dari 20? Kan udah diambil 3 gitu ya. 3 tambah 17 ya 20. Gitu ya. Jadi 0 dari 3 kombinasinya. Yang berarti yang di sini apa? 2 itu adalah dari sisanya, berarti yang baik. 3 itu dari mana? Kan diambil 3. 0 yang rusak, berarti 3 dari 3 itu adalah 0 yang rusak. Tidak ada yang rusak, artinya semuanya bagus. Maka sisanya tinggal 17 kan. Ini dijamin pasti bagus gitu. Maka kita tinggal kalikan nilainya 136. Berikutnya, kemungkinan terpilihnya 1 unit laptop yang rusak berarti kombinasinya bagaimana? 1 dari yang rusak, dari 3, 1 dari 17. Karena 1 rusak, ini 1 yang rusak, 1 yang bagus berarti ya kan? Karena dia beli 2. Laptop yang pertama dan laptop yang kedua. Berarti yang pertama rusak, yang kedua adalah yang bagus. Rusak diambil dari 3, yang apa? Yang rusak. Berarti sisanya kan kalau 3 yang rusak udah dipastikan kan? Di sini 3 rusak berarti 17 itu bagus. Gitu loh. Karena 3 rusak, 17 bagus, jumlahnya 20 laptop gitu. 1 dari yang rusak, 1 dari yang bagus diambilnya. Maka kombinasinya hasilnya adalah 51 dan yang terakhir terpilihnya 2 laptop yang rusak, maka ini adalah 3-nya dari 2, 3 yang rusak kemudian 0 dari 17. Gitu 17 yang bagus. Hasilnya adalah 3. Nah, kita akan recap sekarang bagaimana apabila distribusi probabilitas pembelian 2 laptop yang kondisi rusak itu dalam bentuk distribusi probabilitas. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa probabilitasnya adalah, kan kita tahu ya probabilitas itu NA per NS. Nah, NS-nya sendiri kan tadi sudah kita katakan 190 di perhitungan di awal. Itu ada 190 buah kemungkinan gitu ya, sorry. Nah, sekarang kalau yang 0 itu ada berapa nih yang 0? 0 yang rusak. 0 yang rusak itu adalah 136. Maka probabilitasnya seperti fungsi peluangnya gitu ya. Atau itu dikatakan 135 per 190. Untuk yang terpilih yang rusak 1 yang rusak 51. Sedangkan 2 yang rusak itu ada 3 per 190. Gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara tentang kumulatif distribusi function dari discrete probabilitas distribusi tentunya ya. Kita akan melihat nih fungsi kumulatif dari fungsi kumulatif distribusi atau distribusi kumulatif ya. Kita akan lihat fungsi distribusi kumulatif dari probabilitas discrete, distribusi probabilitas discrete ya. Kita lihat random variable distributed X atau dengan VM ya, tadi sudah dikatakan ya. Seperti itu. Mesh fungsinya berarti ya ini mesh fungsi. Oke. Dengan MF-nya itu X mempunyai distribusi kumulatif Fx. Kumulatif itu dijumlahkan sigma. Kan kumulatif kan berarti dijumlahkan. Gitu ya, berarti nanti kita tulis bahwa Fx ini distribusi kumulatif Fx itu sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan X itu sendiri. X itu adalah variabel yang rusak. Contoh, X-nya itu bisa 0, 1, 2 gitu ya kan. Maka jumlahnya itu tinggal ya jumlahkan saja dari F T itu sendiri. Untuk T-nya kurang dari sama dengan X. Berarti 2, 1, dan 0. Gitu ya. Kita lihat. Sehingga di sini kita katakan bahwa
distribusi kumulatif fx pada distribusi probabilitas diskrit diperoleh dengan cara menjumlahkan semua probabilitas pada distribusi probabilitas itu sendiri. Jadi kita tinggal jumlahkan tuh yang 100 berapa tadi dari contoh yang pertama dari 136 513 ya berarti nanti kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini gitu. Kita jumlahkan contoh misalkan di antara 0 dan 1, di antara 0 dan 1 berarti 136. Sedangkan kalau di antara 1 sampai 2 berarti 197 per 190. Dari mana ini? Karena ini tinggal dijumlahkan aja. Di antara 0 dan 1 dan 2. Berarti antara 1 dan 2. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 136 ditambah berapa nih? 51. Jadi 197 gitu ya. Untuk X-nya lebih dari 2 berarti bagaimana? Sama dengannya ini gitu ya. Jadi dijumlahkan. Ini tambah ini dibagi dengan 190. Jumlahnya 190 per 190. Jadi 1 gitu. Yang lebih dari 2 mah berarti jumlahkan. Ya 2 yang rusak gitu loh. 2 yang rusak dan seterusnya. Gitu. Oke? Ya. Nah, kita lihat coba. Nilai yang tadi itu kita dapatkan ya seperti ini bahwa F0 itu sama dengan tadi sudah kita katakan nilainya segini. Untuk F1 berarti F0 ditambah F1. Kalau F2 berarti F0 tambah F1 tambah F2 maka nilainya adalah 1. Semuanya ini kan dijumlahkan. Gitu. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa jumlah pembuktian sifat kedua itu terbukti bahwa semuanya itu bernilai 1 kalau dijumlahkan. 0, 1, dan 2 itu bernilai 1. Nah, apabila ingin mencapai F1 di sini katakan tetapi diketahui nilai Fx-nya, fungsinya sudah ada, gitu ya, diketahui. Maka bagaimana? Ya sudah, F1 itu berarti nanti F kecil ya. Gitu ya, F kecil. Jangan lupa F1, fungsi asalnya. F ininya udah diketahui nih. Gitu. Berarti ya sudah tinggal F0-nya kita pindah ke kiri. Jadi pengurangan 197 dibagi dengan 136 per 103 ini 190 ya. 187 dikurangi 135 adalah 51. Ini sama seperti yang di tabel tadi kan. Yang tadi itu kan 136 per 190, kemudian 51 per 190, kemudian 3 per 190. Kan begitu tabelnya. Ini yang 0, 1, 2. Itu kan yang kalau misalkan F1 berarti 1. Berapa hasilnya? 51 per 190 itu terbukti. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti dalam pengerjaannya adalah seperti ini. Oke, ya. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.